Alkisah di kota Binjai, Sumatera Utara. Ketika usia tak lagi muda, Jasyaman Purba berjuang melawan penyakitnya. Sebuah usaha yang menghabiskan banyak biaya, tenaga, waktu serta kesehatan emosi pula. Pak, ayo bangun Pak, makan dulu, habis itu minum obat. Pak, bangun Pak, Evi, Bilmar, Pak bangun Pak, Evi, Bilmar. Ada apa Mak? Ini bapak kau nih. Pak bangun Pak, bangun. Amang tolong bapak kau nih Amang. Ayo bang, cepat bang, bantu bapak bang. Iya, Mama. Ayo bang, cepat bang. Pak. Ayo bang, cepat bang. Ayo bang, Pelan-pelan bang. Cepatlah Amang. Perjuangan Jasyaman melibatkan seluruh anggota keluarga, mulai dari istrinya Rosmalinda, dibantu oleh putri sematawayang mereka Evi Purba, serta Bilmar Saragih, menantu mereka. Walau sudah berobat kemana-mana, Jasyaman tak kunjung sembuh jua. Pihak keluarga pun bersusah payah. Ayo Pak, Bapak harus kuat Pak, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bolak-balik bertemu dokter bahkan tabib pula, walhasil tidak sesuai harapan mereka. Menurut hasil diagnosa, Jasyaman mengidap penyakit gula, ditambah masalah pembengkakan jantung pula. Pak, makanya dia ingat nasihat dokter Pak. Aku tidak mau. Sekarang kau pergi dari sini, aku tidak melihat mukamu di sini. Pergi kau dari sini, aku mau sendiri di sini. Pergi. sabar Pak, niat Mama itu baik Pak. Kasihan Mama Pak. Semangat ya Pak. Kita harus tetap berjuang, berusaha dan berdoa Pak, buat kesembuhan Bapak. Pak, Bapak. Semangat ya Pak. Capek aku. Capek aku baru capek. Capek. Bolak-balik berobat baru. Sabar Pak, sabar. Sembuh. Sabar Pak. Sabar Pak. Kita harus terus semangat Pak, buat kesembuhan Bapak. Hati Jasyaman dilanda gundah gulana. Emosi Jasyaman labil jadinya. Seiring waktu berjalan, Rosmalinda jadi sasaran amuk Jasyaman. Saban hari ia terus saja melawan, tidak selera makan bahkan menolak pengobatan. Kondisi demikian kerap menimbulkan pertengkaran. Pak, ini kau makanlah dulu biar kau ada tenaga. Aku tidak mau. Kamu saja yang makanlah. Sekarang mendingan kau bikinkan aku teh manis. Macam mana Bapak nih? Pak, kau tuh ada gula, malah cari penyakit. Alah, itu tidak apa-apa itu. Kau bikinkan aku teh manis. Lagi lemas. Cepat bikinkan. Ya, ke kepala. Sudah, kubuatkan, tapi sedikit saja. Cepat sana. Kau makan dulu itu.
Pak, sebentar. Aku sedang jaga toko, Pak. Rasma! Rasma! Di mana kau? Itu kasih minyak ini buat kereta itu, biar kita bisa laju lagi itu. Tuh. Iya. Lama kali itu. Sebentar. Kasih minyak ini. Berapa minyaknya, Bang? Potong dulu aja lah. Gimana? Apa kabarnya? Ya begitu saja, masih sakit aja toh. Ma! Mama! Iya Mama! sebentar Pak, ada pelanggan ini. Tunggu dulu lah Pak. Mana kau, Rasma? Sudah ya? Iya. Di mana kau, Ma? Aku sakit nih. Iya Kenapa sebentar perhatian kau Pak. sama aku? Iya sebentar aku datang Pak. Astaga. Pertengkaran mulut pun makin sering terjadi. Hubungan suami istri penuh tensi, manakala emosi terus terpancing mendidih. Sementara toko kelontong keluarga Jasiaman Purba tetap beroperasi mengumpulkan rupiah yang dijalankan oleh Rosmalinda seperti sedia kala. Tok! Gas, Tok! Capek aku Pak. Urus kau dari pagi sampai malam. Jaga toko pula. Kau anggap aku ini apa? Pembantu? Seenaknya kau. Apa kau pikir kondisiku sekarang ini enak? Makan nggak bisa. Tidur pula nggak bisa. Kau jawab dulu pertanyaanku. Ayo. Jawab cepat. Masalahnya kau tuh tidak bisa diatur Pak. Kau tak mau makan, tak mau minum juga obat. Memangnya penyakit kau tuh bisa sembuh sendiri? Mak. Coba kau cicipi masakan. Ya, cicipi masakan. Ada rasa apa enggak? Bagaimana aku ada selera makan kalau masakanmu tidak enak? Hah? Tahu? Tok! Gas, Tok! Cemana kau nih? Keluarlah, Tok! Dasar keras kepala, nggak mau diajarkan yang baik. Setiap hari. Kapan nih, Tok? Silai kamu lagi? Pusing aku toh. Setiap hari aku urus dia. Setiap hari aku jadi pusing, payah aku. Susah aku toh. Kasihan kali kau. Itulah deritaku. Aku tahu dia menderita. Tapi dia tidak mau menurut sama aku. Kau bisa bantu aku. Kau kasih pelajaran buat dia. Gimana? Pelajaran? Seriuskah kau itu? Ya serius lah aku. 2 juta buat kamu. Gimana? Baiklah itu. Semua bisa diatur. Habis maghrib, aku akan datang lagi ke sini. Tapi kau harus janji 2 juta. Oh ya itu. Ini. Aku pamit dulu itu. Tak disangka, tawaran Rosmalinda disanggupi oleh Hardi pula. Duit imbalan 2 juta rupiah rencananya akan dipakai untuk membeli becak nantinya. Malam itu. Ya, Aku mesen ini itu. Mie instan 2 sama telur. telurnya habis abang. Adanya cuma mie instan. Macam mana telur habis ini? Ya sudah mie aja lah bang. Iyalah. Abang gimana kabar?
Baik bang. Oh, alhamdulillah lah kalau baik. Ya, Oke, makasih Bang, itu ya. Oke, tutup ya. Ya, itu makasih tuh. Rosmalinda tak tahan lagi. Ia terlanjur sakit hati. Tak ada pelipur hati, terkecuali bila Jasyaman diberi pelajaran oleh Hardi. Sementara Jasyaman beristirahat di kamar tidurnya, Rosmalinda menunggu kedatangan Hardi sambil menjaga toko milik mereka. Walau malam kian larut, kesabaran Rosmalinda menunggu Hardi tidak surut. Buntut sakit hati perkara ribut-ribut, murka Rosmalinda tidak susut. Bagaimana itu? Bapak sedang di dalam, kau masuklah ke dalam. Baiklah. Usai membanting Hardi, Jasyaman langsung melarikan diri. Namun usahanya sia-sia, sebab Hardi segera melumpuhkannya. Matilah kau. Berat kali Bapak Tuan nih. Masih hidup pula kau. Mati juga kau Bapak Tua. Ketika darah korban melumuri tangannya, maka ciutlah nyali Hardi seketika. Aku telah menjadi seorang pembunuh. Aku telah menjadi seorang pembunuh. Tidak, aku tidak mau di penjara. Hardi langsung bersembunyi di dapur Rosmalinda. Gemetar ketakutan tiada terkira. Pak? Pak?
Mana si bapak ini? Pak! Tak lama kemudian Rosmalinda mengecek Hardi dan suaminya Jasyaman. Baik Hardi atau Jasyaman tidak ditemukan. Pak! 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 Sampai akhirnya Rosmalinda mendapati Jasyaman terbaring sudah tak bernyawa di halaman samping rumahnya. Rosmalinda tercengang sebab Hardi maupun suaminya mendadak menghilang. Lantas tak lama berselang, Rosmalinda menemukan Jasyaman sudah terbujur kaku di tanah lapang. Rosmalinda terkejut kehabisan kata-kata. Rosmalinda pun tidak berbuat apa-apa. Lidahnya keluh membeku. Rosmalinda malah pergi tanpa ragu, seolah-olah bahwa dirinya tidak tahu. 10 menit kemudian, ketika Rosmalinda telah pergi dari lokasi kejadian, Hardi Sihaloho masih bersembunyi di dapur rumah korban. Sial, si Ito sudah pergi jauh meninggalkan aku. Jenazah si Jasyaman, kalau dibiarkan saja bisa berbahaya. Aku harus sembunyikannya. Ya, aku harus bergerak cepat sebelum terlambat. Aku harus menyembunyikan jasad kau, Jasyaman. Secara naluriah, Hardi berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Sementara Rosmalinda menghilang cukup lama, tidak pulang ke rumahnya. Dan Rabu malam 21 Maret 2018, Jasyaman Purba mati ditumpas oleh ulah keji duet Rosmalinda dan Hardi si kurir tabung gas. Sudah mati kau masih menyisakan aku pula kau. Pergilah kau. Lantas, apakah Rosmalinda dan algojonya masih berkeliaran bebas? Harus pergi sebelum ketahuan. Pak! Pada malam peristiwa, Rosmalinda mencari Jasyaman bersama seorang tetangga. Rosmalinda menyebut Jasyaman telah minggat meninggalkan rumah. Lalu ia mengajaknya mencari dia bersama-sama. Mana bapaknya? Pak! Hal inilah yang dijadikan alibi oleh Rosmalinda. Sementara Hardi masih bersembunyi di dapur rumahnya. Pak! Pak Jasyaman, mana Pak? Pak! 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 Ayo kita cari. Bang. Pak! Mana Bapak? Di mana kau, Pak? Kabar hilangnya Jasyaman menimbulkan kepanikan. Putrinya, Evi Purba, pontang-panting mencari ayahnya di mana-mana. Sejak Rabu tanggal 21 Maret hingga beberapa hari, tak ada petunjuk serta tanda-tanda sama sekali. Bapak! Mana Pak? Tiga hari pasca peristiwa, Hardi mendadak menagih janji pada Rosmalinda. Namun Rosmalinda malah mengingkarinya. Itu! Mana janjimu 2 juta? Nantilah itu. Pulanglah Hardi dengan tangan hampa. Rosmalinda seolah menjilat kembali kata-katanya. Ayolah Mak, cepat Mak. Iyalah. Ayolah Mak. Cepat Mak. Atas desakan keluarga, Rosmalinda meninggalkan kota. Ia malah tinggal di kota Medan bersama putri dan menantunya. Terlebih setelah akhirnya jenazah Jasyaman ditemukan oleh warga.
Kondisi jenazah sulit dikenali, sudah membusuk dengan ciri-ciri. Terdapat sebuah tato di lengan yang bisa dikenali oleh Bilmar Saragih. Jenazah teridentifikasi bernama Jasyaman Purba yang dilaporkan menghilang selama 3 hari. Tersangka ini memang betul-betul agak sulit kita mengungkap kasus pembunuhan yang satu ini khususnya ya. Karena dari awal kita curiga ada keterlibatan dari pihak keluarga. Sehingga betul-betul kita sangat teliti untuk menganalisa TKP dan handphone daripada istri korban. 3 pekan pasca kejadian, polisi melumpuhkan Hardi Sihaloho dengan tembakan. Karena menurut polisi, Hardi coba melawan penangkapan. Sebab polisi berkeyakinan bahwa Hardilah terduga pelaku pembunuhan. Lalu keesokan harinya, giliran Rosmalinda ditangkap pula. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, dijerat polisi dengan pasal pembunuhan berencana. Suruh Pak. Suruh. Siapa nyuruh? Ibu ini Pak. Ini. Istrinya. Cara nyuruhnya gimana? Tolong bantu saya. Kenapa mau? Karena butuh duit Pak. Itulah Pak, aku menyesal kali betul. Menyesal kali aku Bapak, menyesal aku hanya mengusur dari belajar ternyata dibunuh. Singkat cerita, di kursi terdakwa, Rosmalinda dan Hardi Sihaloho pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa, Rosmalinda 18 tahun penjara dan Hardi Sihaloho dihukum pidana seumur hidup di penjara. Walau sebelumnya, kedua terdakwa, Hardi dan Rosmalinda, membuat pengakuan mengejutkan pula bahwa mereka tidak bersalah dan telah disiksa oleh oknum penyidik pula. Keduanya pun kompak mencabut keterangan mereka. Dan pihak penyidik tegas membantahnya dengan menggunakan bukti rekaman video proses pemeriksaan tersangka yang turut didampingi oleh pengacara. Penyeret, saya korban di samping rumah, korban.